Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Bintang dari kelas Teknik Sipil A dengan nomor induk mahasiswa 21030004. Saya akan memaparkan hasil laporan survei jalan yang saya lakukan bersama teman-teman saya di Jalan Paseh, lebih tepatnya dari Panjaluk ke Raja Polah. Dimulai dari pendahuluan. Jalan merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi jalan yang baik diperlukan untuk kelancaran kegiatan transportasi, yaitu untuk mempercepat kelancaran mobilisasi barang atau jasa secara aman. Kedua, untuk mengatasi kemacetan dan kesamrautan lalu lintas tersebut, diperlukan suatu sistem penentuan fase dan pengaturan lalu lintas yang baik dan berpengaruh pada kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan bagi kendaraan yang melewati jalan tersebut. Sistem penentuan fase dan pengaturan lalu lintas biasanya lebih ditekankan pada lokasi-lokasi di mana terjadi pertemuan jalan atau persimpangan jalan, karena pada pertemuan dua jalan atau lebih, ini mengakibatkan adanya titik konflik yang akhirnya terjadi kemacetan lalu lintas. Pada kesempatan kali ini, kami termasuk saya dan teman-teman saya melakukan survei lalu lintas di Jalan Panumbangan dari Panjaluk ke Raja Polah. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode dasar survei. Metode survei adalah metode yang bertujuan mengambil sejumlah besar data dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data tersebut. Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa, dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Untuk lokasi dan waktu, penelitian ini dilaksanakan di Jalan Paseh, Kecamatan Cihideung, Kelurahan Tugu Raja, Kota Tasikmalaya. Dari depan Albar Farvium, pelaksanaan dimulai dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan dibagi menjadi 3 sesi. Yang sesi pertama dari jam 6 sampai jam 8, sesi kedua dari jam 13 sampai jam 15, dan sesi ketiga dari jam 16 sampai jam 18. Jenis data dan sumber data, yaitu data primer. Pengambilan data primer yang diambil langsung dari sumbernya, diperoleh dari objek yang diteliti. Data primer yang dibutuhkan misalnya data banyaknya kendaraan yang melalui Paseh sampai ke SL Tobing. Cara pengembalian data. Traffic counting atau TZ. Traffic counting atau perhitungan lalu lintas merupakan suatu metode perhitungan kendaraan dalam survei lalu lintas. TZ atau traffic counting dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perhitungan tangan secara manual dan perhitungan mekanik. Hasil penelitian dari survei yang saya dan teman-teman saya lakukan sebagai berikut. Dari arah SL Tobing ke Paseh, di bawah ini adalah data banyak kendaraan yang kami dapat di ruas jalan SL Tobing ke Paseh. Dengan kerata-rataan 5.978 sepeda motor, 784 mobil, 154 MPU, 1 bus sedang, 121 mobil pick-up, 40 truk kecil, 12 truk sedang, 11 sepeda, dan 45 becak. Dari 3 sesi survei yang kami lakukan, total kendara sebagai berikut tabel kendaraannya. Berikut adalah tabel yang kami lakukan dari survei. Selanjutnya, dari arah Paseh ke SL Tobing, di bawah ini adalah data banyak kendaraan yang kami dapat di ruas jalan dari Paseh ke SL Tobing. Dengan total kendaraan 5.845 sepeda motor, 674 mobil, 159 kendaraan umum, 96 mobil pick-up, 40 truk kecil, 1 truk sedang, 14 roda 3, 66 sepeda, dan 60 becak. Dari 3 sesi survei yang kami lakukan, berikut tabel kendaraannya. Berikut tabelnya.
Selanjutnya, dalam pengelolaan data, volume lalu lintas dalam satuan SMP, satuan mobil penumpang SMP, adalah satuan kendaraan di dalam arus lalu lintas yang disertakan dengan kendaraan ringan atau mobil penumpang. Besaran satuan mobil penumpang dipengaruhi oleh tipe atau jenis kendaraan, dimensi kendaraan, dan kemampuan olah gerak. Perhitungan nilai SMP dari data yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. Dari arah SL Tobing ke Paseh, di bawah ini adalah nilai SMP atau satuan mobil penumpang yang kami dapat di ruas Jalan Ciawi ke Singaparna dengan total nilai kendaraan 5.978 sepeda motor, 784 mobil, 154 kendaraan umum, 1 bus sedang, 121 mobil pick-up, 40 truk kecil, 12 truk sedang, 11 sepeda, dan 45 becak dari 3 sesi survei yang kami lakukan. Berikut tabel nilai kendaraannya. Dari arah Pasel ke SL Tobing, di bawah ini adalah nilai satuan mobil penumpang yang kami dapat dari ruas jalan SL Tobing ke Paseh dengan total nilai kendaraan 5.978 sepeda motor, 784 mobil, 154 angkutan, maksudnya mobil angkutan umum, ya. 1 bus sedang, 121 mobil pick up, 40 truk kecil, 12 truk sedang, 11 sepeda, dan 45 becak dari 3 sesi survei yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Perhitungan kapasitas ruas jalan C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali C sama dengan 2.900 dikali 0,87 dikali 1,00 dikali 1,03 dikali 0,90. Hasilnya 2.338,821 SMP per jam. SMP itu takut lupa ya, SMP itu satuan mobil penumpang. Oke. Next, perhitungan volume lalu lintas QSMP, satuan mobil penumpang. Dalam kurung EMP LV dikali LV ditambah EMP HP dikali HP ditambah EMP MC dikali MC dikali QSMP, satuan mobil penumpang, sama dengan kurung kurawal kurung buka 1,0 dikali 2068 kurung tutup ditambah dalam kurung 1,3 dikali 3 ditambah dalam kurung 0,4 dikali 12.019 kurung kurawal tutup. QSMP sama dengan 2068 ditambah 3,9 tambah 4.807,6. QSMP hasilnya yaitu 6.879,5 satuan mobil penumpang per jam. Perhitungan V per C ratio. FC ratio sama dengan volume dibagi kapasitas. FC rasio sama dengan 6.879,5 dibagi 2.338,827. Hasilnya yaitu 2,9414393, tingkat pelayanan C. Next, ke kecepatan arus bebas. FV sama dengan dalam kurung FVO ditambah FVW dikali FFVSF. FV sama dengan 44 ditambah negatif 3 dikali 1,00 dikali 0,90. Hasilnya yaitu 39,6 km per jam. Keterangan, FT itu adalah kecepatan arus bebas, kecepatan arus dasar, dan penyesuaian lebar jalur. FFVSF yaitu faktor penyesuaian hambatan samping dan lebar bahu atau jarak kerep penghalang. FFVCS faktor penyesuaian ukuran kotak. Selanjutnya, next, penutup.
Setelah melakukan pengamatan dan penelitian di atas, hal yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut. Nomor 1, dari hasil pengamatan tampak bahwa lalu lintas di Jalan Paseh didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu baik roda 2 maupun roda 4. Pada pukul 16.30 sampai 17, selama pengamatan berlangsung tampak jika lalu lintas arah SL Tobing menuju Paseh lebih banyak dibandingkan dengan lalu lintas arah berlawanan. Hal ini dibuktikan dengan volume yang tinggi pada jalur tersebut. Jam puncak terjadi pada jam 4 sore sampai jam 5 sore untuk kedua arah jalan. Saran dari kelompok kami yang melakukan survei, termasuk saya, yaitu menurut pengamatan pada pagi dan siang hari terlihat Jalan Paseh masih tergolong sepi. Namun, pada sore hari, Jalan Paseh situasi lalu lintas mulai padat menyerap, jadi disarankan untuk para pengemudi berhati-hatilah pada sore hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.